sekarang dari Ustaz Rusdi, bagaimana? Apa yang selama ini sering menghalang-halangi, yang membayang-bayangi, apakah itu wanita, cinta, atau apa? Jadi terang-terangan di Al-Quran. Iya, di Al-Quran. Pasti sebagai penghafal Al-Quran nih ada yang patut kita hindari ya. Apalagi yang mana kita sebagai penghafal Al-Quran pasti ada yang namanya kendala atau apa sih yang membuat kita kurang dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak mungkin kita dapat kendalikan. Contohnya kita mau menghafal tetapi punya kegiatan di luar yang mungkin membuat kita tidak kondusif untuk bagi waktu. Itu sih yang pertama, halangan ulun mulai. Jadi ulun sebagai orang organisasi juga dulu orang organisasi. Jadi niatan yang pertama ingin menghafal, tapi ketika sudah mau menghafal, HP berdering. Kita rapat di sini, kan? Oh, oke. Pergilah rapat, jadi ngapal. Nah, itu salah satu kendalanya. Kemudian yang kedua, pertemanan. Nah, pertemanan ini juga sangat mempengaruhi sebagai seorang penghafal Al-Quran. Makanya disediakan lingkungan di sini luar biasa, lingkungan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kendala kita sebagai penghafal Quran itu yang pertama juga di lingkungannya benar-benar kita cocokkan dengan orang-orang yang dengan menghafal Quran, karena ketika kita melihat orang di sekitar kita menghafal Al-Quran, kita akan merasa malu. Kok dia menghafal, kita main HP aja, itu sebenarnya ada rasa malu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya tadi pasti dah karena zamannya teknologi maling, nggak mungkin kita lepas dari HP ini, nggak mungkin. Nah, ulun aja sebenarnya ke Banjarbaru tadi ngajar, niatnya mau ngajar HP karena ini salah satu komunikasi kita, nggak lepas dari HP. Cuman tinggal bagaimana cara kita membagi waktu tadi. Nah itu sebagai halangan termasuk salah satu dan dari tiga tadi. Nah, kemudian selanjutnya ya pasti kita ya sebagai manusia pasti kita ada rasa jenuh, pasti sering timbul rasa malas. Jadi bagaimana tips atau cara antum berdua supaya bisa bangkit daripada rebahan, daripada nyantai, ya bangkit lagi untuk menghafal itu bagaimana? Apakah nonton video motivasi atau ada amalannya atau bacaan doanya? Nah, apa yang membuat antum motivasi? Apakah mengingat kata-kata guru? Apakah mengingat orang tua yang lagi di kampung? Apa kira-kira yang membangkitkan semangat saat antum-antum malas atau jenuh dalam menghafal Al-Quran? Silakan. Ya, yang pertama tentunya orang tua, ya. Nah, jadi kita niatan di sini untuk menghafal Quran, ingin membanggakan orang tua dan kemudian ingin membanggakan keluarga kita. Nah, jadi jikalau kita di sini menghafal Quran, tidak ada semangat untuk kedua orang tua, maka pasti itu akan mustahil untuk kita menghafal Quran. Ya, orang tua kita susah mencari duit kesana kemari, kan, begawi untuk kita agar kita menjadi orang yang sukses. Nah itu satu. Yang kedua, akan membangkitkan semangat kita menghafal Quran tuh, ya sering-sering nonton video motivasi dari orang-orang hebat kan. Biasanya kami di sini dulu sering nonton motivasi dari cilik-cilik tuh malamnya, habis-habis Quran yang cilik tuh. Nah itu kita merasa malu kita. Masa kita yang udah besar nih kan kalah dengan santri-santri yang cilik-cilik tuh yang bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, sudah banyak hafalannya. Nah, sedangkan kita masih bertahan di 2 juz, 3 juz kan. Malu kita, malu dengan Allah, malu dengan orang tua kita, ya. Nah, padahal mereka tuh bacaannya udah bagus semua juga. Masa kita kalah kan? Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian untuk amalan, ulun tuh sering mengamalkan ketika setelah subuh ya, ini kalau kawan-kawan mau mengamalkan ini boleh. Amalan dari guru ulun di pondok kemarin, Ustaz Al-Hikam, Ustaz Zain namanya, Ustaz Al-Hikam. Jadi Al-Hikam tuh pondok yang mana syarat untuk masuknya harus habis Quran. Itu Al-Hikam Depok. Nah, jadi beliau ngasih ulun amalan tuh ketika setelah subuh itu amalkan sholawat ya 100 kali minimal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Kemudian ya mu'id. Nah,
Ya muid ini untuk kita yang sering lupa. Amalan untuk kita yang sering lupa. Kita kan memang fitrahnya manusia itu sering lupa kan. Nah, jadi amalkan ya muid supaya kita itu tidak lupa lagi. Maksudnya bukan tidak lupa terus, memang kita ini sering lupa kan, tapi untuk apa? Mengembalikan ingatan kita supaya kita tuh jarang lupa gitu ya muid. Nah, dan kemudian dan pastinya istighfar ya, karena kita tahu setiap kita pergi kampus tuh di jalan kan menambang cewek-cewek yang zaman sekarang tuh kan tobrol-tobrol kan. Nah, jadi kita harus istighfar mata ya, istighfar hati. Kita niatkan untuk agar kita tuh bisa kuat hafalan kita. Nah, itu pertama selawat, kedua ya muid, ketiga istighfar ya. Itu amalkan setelah subuh dan setelah maghrib. Dan ada satu doa dari Habib Abu Bakar As-Sayyid. Doanya Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hafizal muslimin wal malaikatul mukarrabin. Itu ampuh doanya yang sudah lo rasakan. Coba kalian amalkan, pasti kalian merasakan manfaatnya amalan tersebut. Ini kalau kata Mario Teguh super sekali. Ini amalan yang mahal. Jadi kata para ulama, duduknya kita 1 jam dengan orang yang berilmu, dengan orang yang alim, itu bisa mengalahkan duduknya kita 1 jam di satu perpustakaan, di sebuah perpustakaan. Karena kalau kita duduk dengan orang yang berilmu, kita akan 1 atau sampai 10 menit kita duduk bersama orang yang berilmu, kita sudah mendapatkan kata-kata hikmah, pilihan yang mahal-mahal, amalan-amalan yang luar biasa yang disampaikan mereka. Kalau kita duduk di perpustakaan, belum tentu kita ketemu atau terbaca buku atau amalan, kata-kata yang mutiara dari buku-buku yang ada di perpustakaan dalam 1 jam. Itu hebatnya duduk kalau kita duduk bersama orang-orang yang berilmu. Nah, itu tadi amalan supaya dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dikuatkan hafalannya, tidak malas juga seperti itu. Yaitu diantaranya caranya menonton video-video motivasi ya. Kemudian dari Ustaz Rusdi, bagaimana juga motivasinya ketika malas atau kawan-kawan yang malas-malas. Nah, jadi bagaimana nih untuk supaya tidak malas lagi? Langsung aja. Ya, tentunya dalam menghafal Quran, karena setiap hari mungkin jadi menghafal Quran itu tidak mudah. Pasti ada yang namanya malas, atau ibarat kita bahasa Banjar kulir. Kulir ini ya salah satu obat yang mungkin salah satu penyakit yang mungkin sulit untuk ditemukan obatnya. Itu malas itu. Kadang-kadang gitu juga. Karena apa? Setiap kita menghafal Quran ada itu ya, karena ujiannya itu luar biasa. Ujiannya kan ketika ulun malas, mulai ada salah satu motivasi ulun juga. Yang pertama, mungkin ulun di lingkungan yang mana teman-teman ulun ini semuanya hafal Quran. Contohnya kayak Bian, kalau dekat sama Bian 30 juz luar biasa, guru-guru ulun yang lain juga 30 juz. Kalau aku gini saja, kalau aku nggak semangat hafal Quran, bagaimana bisa jadi mereka? Jadi salah satu tujuan tuh niat, berteman dengan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran misalkan. Nah, itu akan merasa minder dari diri sendiri mulai. Aku kalau nggak lanjutkan hafalanku, kalau aku malas gini-gini aja, berarti aku tertinggal nih sama mereka. Nah gitu. Jadi salah satu untuk menghilangkan rasa malas ketika menghafal, ingat orang-orang yang sudah selesai, orang-orang yang sudah sukses, kata murid tadi kan, masa aku nggak bisa? Kan sama-sama pada laki-laki misalnya, sama-sama pada manusia juga. Nah masa dia bisa, kok aku nggak bisa sih gitu? Nggak mungkin, nggak ada satu hal yang mustahil bagi kita. Insya Allah kalau kita ingin niat untuk bisa menjadi seorang yang hafiz Quran, seorang yang menghafal Quran, insya Allah kawat 30 juz, insya Allah bisa 30 juz. Dan juga ulun salah satu motivasi ulun juga mulai, ada teman ulun, ketika itu beliau berpesan kepada ulun, Rusdi, kayak menghafal Quran apa lah, jadi kan pada kita bahasa Banjar, gimana sih menghafal Quran, capek gak? Capek aja loh, kadang-kadang malas juga nih. Ada salah satu beliau kata gini, di dalam Al-Quran surah kalau nggak salah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu kalau nggak salah Malik mengulangnya ayat ini sebanyak 4 kali malah. Sebanyak 4 kali. Dan perasa ulun surah Al-Qamar ini sulit untuk dihafal Malik. Salah satu sulit. Kata-katanya sulit. Namun kenapa ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan di situ 4 kali pengulangan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala kan ini kalamku Al-Qur'an ini
orang mampu menghafalnya dan kawal menghafalnya dan bisa mempelajarinya, tidak sulit kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diulang selama sebanyak 4 kali di surah yang sulit dihafal. Itu masih bingung malah, kenapa yang kita pun gitu, bertanya gitu. Kenapa ya kira-kira aku tanya. Lu cari lagi jawaban. Oh ternyata Allah Subhanahu wa taala mau ngasih kode, mau ngasih kode kepada kita. Bahkan orang yang mampu otaknya pun bisa jadi hafal Al-Quran. Orang yang maksudnya ya nggak bisa nih, berarti kan kalau kita bayangkan otak yang mampu kawat sebagai jadi hafal Quran. Ternyata di ayat situ Allah Subhanahu wa taala mau mengisyaratkan kepada seluruh hambanya, muslim tentunya kita sebagai penghafal Quran, bahwa sesulit-sulit surah yang mau kita hafal, insya Allah bisa kita hafal. Contohnya yang tadi di surah Al-Qamar tadi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, suhunya aku turunkan Al-Qur'an ini untuk biar nyaman dipelajari, insya Allah mudah dipelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan di ayat yang sulit dan di surah yang sulit. Tapi Allah ulang 4 kali bahwa tidak ada yang sulit dan tidak ada yang lapah atau kada ibaratkan capek gitu menghafalnya. Nah, itu salah satu motivasi ulama. Ini adalah kata-kata yang luar biasa juga yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita camkan di dalam hati kita, pikiran kita. Yaitu tadi ada salah satu nasihat dari teman daripada Ustaz Rusdi itu yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar itu kalimat-kalimatnya sulit, disebut huruf-hurufnya sulit, ada mirip-mirip juga dengan surah-surah lain, akan tetapi ada 4 ayat yang menegaskan dengan kalimat walaqad dan sungguh. Yassarna, kami telah mudahkan Al-Quran lil dzikri, untuk diingat, dihafal. Fahal min mudzakir, apakah ada yang mau menghafalkannya? Jadi kuncinya adalah kemauan. Al-Quran itu sudah terbukti ribuan, jutaan, miliaran manusia yang tahu hafal Al-Quran. Pertanyaannya kepada kita itu mau atau tidak menghafalnya. Kalau kita ada visi kemauan, jalannya insya Allah pasti bisa. Nah, jadi itu tadi motivasi mereka ketika mereka malas adalah dengan cara bertakun, dengan cara melihat video, berdoa, beristighfar. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, sekarang ada dua pertanyaan terakhir. Setelah antum sekarang sudah alhamdulillah lulus kuliah juga 4 tahun juga sama di ISTEIKI, antum-antum semua juga sama kuliahnya di ISTEIKI, asramanya sama, masanya 4 tahun. Jadi tidak ada alasan harus kenapa aku nih, mereka pintar, mereka ini wajar aja jadi hafiz Quran. Tidak ada alasan seperti itu. Tempat belajarnya sama, menghafalnya sama, kuliahnya sama, waktunya sehari 24 jam sama. Jadi tidak ada alasan kalau kita kadang-kadang. Jadi kita aja sebenarnya yang malas. Nah, jadi belajarlah dari mereka yang sukses ini. Nah, jadi pertanyaannya, setelah antum sukses menghafal Al-Quran sekarang, apa kegiatan atau apa rencana antum di masa akan datang? Apakah di kampung ingin membuat tahfiz, apakah ingin mengajar, apakah ingin menikah, atau bagaimana setelah antum hafiz Al-Quran ini? Nah, kita sebagai penghafal Quran tentunya ketika hafal Al-Quran 30 juz, nah, itu bukan suatu akhir daripada kita belajar dan terus menghafal Quran, karena hafalan tadi ya, kalau tidak terus di murajaahi, diulangi, itu akan cepat hilang. Kemudian rencana untuk kedepannya insya Allah, karena mungkin ketika sudah selesai di semester 5 kemarin oleh 30 juz, mungkin ada masih banyak nih dari hafalan-hafalan ulun sendiri yang masih kurang lancar. Jadi ulun niatkan dulu insya Allah 1 tahun ini ulun di Banjarbaru ingin memperkuat hafalan lagi, memungkinkan hafalan insya Allah dengan terus simaan dengan guru-guru insya Allah. Karena di sini insya Allah alhamdulillah kita ada yang namanya Majelis Quran Benua, yang mana setiap 3 bulan itu mereka mengadakan simaan khusus para penghafal Quran, khusus yang 30 juz juga, yang belum 30 juz juga bisa gitu. Kemudian rencana ke depan mungkin ingin sekali punya
rumah tahfiz gitu ya. Walaupun ya dari kita sendiri ekonomi belum, tapi keadaan tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak gitu. Nah, dan sekarang Siapa tahu nanti diambil menantu sama bos batubara, Amin. dibikinkan rumah tahfiz. Amin. Siapa tahu kan? Nah, jadi ingin punya rumah tahfiz juga, yang mana ingin membangun sendiri dan ingin mencetakkan lagi generasi-generasi Al-Quran yang berikutnya, generasi-generasi menghafal Quran yang benar-benar yang menjaga hafalannya, yang benar-benar bagus bacaannya. Karena kita sebagai penghafal Quran, sebelum kita mempelajari dan mau menghafal Al-Quran ini, kita baguskan dulu bacaan kita tahsin dulu bacaan kita, tahsin benar. Nah, salah satu ingin cepat juga tadi hafal Quran, ingin lancar hafalannya dari awal, kemudian baguskan bacaannya dulu. Ketika sudah bagus hafalannya, ketika sudah bagus bacaan Al-Qurannya, namun ketika menghafal itu insya Allah mudah. Jadi insya Allah niat turun ke depan lagi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin punya rumah tahfiz juga seperti beliau, insya Allah. Jadi kurang lebih nih kita menyimpang sedikit, kurang lebih mungkin 2 bulan atau 1,5 bulan yang lewat, orang tua atau ayah daripada saudara kita Rusdi ini meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau di alam kuburnya. Kira-kira setelah antum sekarang lulus hafal Al-Quran 30 juz, seandainya antum bertemu dengan orang tua kembali, ayah antum kembali, apa kira-kira kata-kata atau ucapan yang ingin antum sampaikan kepada beliau? Kalau nggak bisa di dalam alam nyata, apakah umpamanya misalnya antum malam nanti tidur bermimpi bertemu dengan orang tua, apa yang ingin antum sampaikan kepada ayah yang sudah meninggal dunia? Mungkin orang tua meninggal di, kalau nggak salah 2 minggu setelah lebaran kemarin. Beliau ini sosok yang luar biasa bagi ulun, pastinya luar biasa sekali. Dan orang-orang mungkin banyak bertanya kepada ulun, banyak yang model kayak wah itu Rusdi sudah hafal pasti dari keturunan mungkin katanya. Kalau jujur aja, abah itu nggak bisa baca Quran, Iqra pun masih kurang. Nah itu nggak bisa. Berarti kayak hafalan aja, dengar hafalan surah pendek, nggak terlalu lancar. Hafal Quran bukannya nggak bisa, tapi nggak terlalu lancar. Nah jadi beliau ini ketika itu berpesan kepada ulun sebelum meninggal dunia kan, karena sebelum itu mulai beberapa tahun pas ulun di Amuntai kan jarang nih pulang ke rumah kan, selama ulun mondok juga, kemudian juga kata beliau gini, kalau mau sukses di pondok pesantren, ulun bingung juga panderan beliau tuh. Sedangkan beliau kan sekolah pun sampai lulus 6 aja, nggak ya SD aja. Kalau mau sukses di pondok pesantren atau mau giat belajar menuntut ilmu itu 2, kata beliau, taat dan sungguh-sungguh, itu salah satunya. Nah, kemudian langsung saja tadi yang ingin sampaikan mungkin, Mbah, kan, inilah anak pian gitu kan. Di dunia mungkin ulun belum sempat membanggakan pian, dan mudah-mudahan dengan ulun, kakak-kakak ulun dan adik-adik ulun mampu membahagiakan pian di akhirat. Insya Allah saat ini beliau selalu tersenyum, kuburnya bercahaya karena anak-anaknya adalah para penghafal Al-Quran yang istiqomah hidupnya dakwah dengan Al-Quran. Nah, untuk antum juga bagaimana? Apakah dari orang tua yang hafiz Quran atau orang tuanya tuan guru, ibunya ustazah? Ya, ulun jujur juga, abah ulun tuh ya lulusan SD juga. Memang membaca Al-Quran tuh kurang lancar gitu. Tapi alhamdulillah si tuh pas usia sudah menua, beliau giat belajar majelisan, sholawat, kemudian belajar ngaji kan. Alhamdulillah sekarang udah lancar baca Quran. Nah, gitu juga dengan ibu ulun tuh, mama ulun, tidak bisa baca Quran, tapi akhirnya kemudian belajar, mereka bisa baca Quran. Tapi mereka ini orang yang sangat cinta dengan orang yang menghafal Al-Quran.
Jadi kami itu setiap hari Jumat itu berkeinginan untuk mengumpulkan para yang hafal Quran atau malam di rumah. Nah, tapi belum sempat terus karena mereka kan pondoknya jauh juga dari rumah kan. Jadi insya Allah untuk kedepannya kami akan menyuruh mereka ke rumah, kemudian memberi mereka makanan dan sebagainya macam kan. Nah, mereka itu kecintaannya terhadap menghafal Quran itu sangat besar. Nah, contohnya mereka menyekolahkan mulut, tidak kenal letih mualim kerjanya. Abah dulu tuh kerjanya pegawai itu naik turun gunung, ya, mendaki bukit itu segini, miring gini. Nah, tidak ada yang gini mendaki bukit itu. Dan membawa barang peralatan segala macam perlengkapannya untuk di hutan kan. Kerja gaharu dan mencari gaharu. Nah, itu sangat sakit banget kerja. Ada 3 hari di rumah tuh mualim kan udah 2 minggu kerja nih di hutan terus. Kemudian balik ke rumah 3 hari kerja lagi ke hutan karena belum berhasil kan, belum dapat gaharu. Nah, itu orang tuh sedih mualim, terpikir terus dengan orang tua kan. Orang tua susah payah kan menyekolahkan kita. Nah, masa kita ini tidak bisa kemudian untuk membahagiakan kedua orang tua kan. Tuh. Jadi mungkin dapat kita ambil pelajaran dari kisah orang tua yang tadi dan riannya bagaimana dia berpikir orang tua. Ya, orang tua naik turun gunung siang malam di hutan, kadang-kadang tidurnya kenyamukan. Kita enak-enak di asrama pakai kipas angin, lampu terang, nyantai di kafe, buang-buang uang dari orang tua. Kasihan orang tua. Jadi pikirlah seperti itu bagaimana orang tua. Dan mungkin apa yang antum ingin sampaikan setelah pulang ini, setelah jadi hafiz Al-Quran, setelah jadi wisudawan, apakah ada yang ingin antum sampaikan? Karena kalau antum belum sampaikan semasa beliau hidup ini, mungkin nanti kalau sudah beliau meninggal, antum akan hanya bisa menangis di atas kubur dan mau bilang ini dan itu. Apakah ada sesuatu yang ingin antum sampaikan? Terima kasih ibu, terima kasih ayah telah menjadikan aku orang yang sukses. Ya. Apakah seperti itu? Terus gitu teman-teman. Gak apa-apa nangis Bapak, sudah disebutkan tisu. Ya, alhamdulillah. Dan hari ini Pak orang tua ulun tuh tidak datang ya karena kerja juga pegawai mulai ke hutan. Nah, sampai tidak bisa hadir di sini kan. Dan mama ulun adik ulun lagi sekolah, jadi tidak bisa berhadir. Jadi ulun tuh pas wisuda tadi itu cukup sedih juga melihat orang tua kawan kan. Orang tua kawan sering datang semua, sedangkan orang tua saya tidak datang kan. Tapi saya itu berpikir juga, oh orang tua ini ingin anaknya seperti anak lain juga ingin datang, tapi karena keadaan kan tidak bisa datang karena jauh juga. Dan nanti insya Allah nanti ulun akan ajak dia ke sini, malam silaturahmi ke sini atau pas ngambil ijazah nanti. Nah, mungkin hal satu yang ulun sampaikan yang tentunya terima kasih untuk semuanya kan, untuk pengorbanannya, untuk segalanya, duitnya, segala macam. Terima kasih karena sudah mendidik ulun, memberikan ulun semangat untuk menghafal Quran. Nah, insya Allah nanti di surga ada hadiah khusus untuk mereka, mudah-mudahan insya Allah. Sangat luar biasa, sangat beruntung lagi dari mereka berdua. Ya, ini kalau kita berbicara tentang orang tua pasti hati bergetar, air mata mungkin akan berlinang ketika kita mengingat atau mengenang kembali perjuangan orang tua. Dan anak pun juga sering mengalami hal-hal seperti itu, tapi akan dikisahkan pada segmen berikutnya. Mungkin cukup sudah diskusi kita pada malam ini, podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ini terakhir kita bertemu dengan mereka-mereka untuk saat ini. Mungkin mudah-mudahan masa akan datang, apakah nanti di mana kita akan bertemu, di Kalimantan Barat kita bertemu, di Kalimantan Tengah, atau reuni di mana nanti ada bertemu. Mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia dan di akhirat berkumpul bersama Nabi SAW dan para penghafal Al-Quran di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup podcast kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.